dari kita hari ini yaitu Kak Ahmad Sunirido. Kak Sunir, Kak Sunir, Kak Sunir. Kak Sunir ini asli Banjarmasin, mahasiswa aktif jurusan Psikologi Islam, Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Pengalaman organisasi beliau sebagai divisi anggota intelektual himpunan mahasiswa jurusan Psikologi Islam, kemudian anggota kaderisasi Imaraka, kemudian ada anggota kesekretariatan dan inventaris UKM olahraga, terus anggota pembelajaran di PPI, juga sebagai ketua umum komunitas mahasiswa Usuluddin dan Humaniora. Terus langsung saja ya, kita langsung bacakan moto hidup beliau aja supaya mempersingkat waktu teman-teman supaya nggak boros kuota juga. Jadi moto hidup Kak Sunir ini, jika kau lelah, cukup pejamkan matamu, bukan mimpi. Oke, langsung saja kepada Kak dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil ummah wa kashifil ghummah wal hadi ila sirajil munir wal hidayah. Oke. Pertama, segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat limpahan taufik dan rahmatnya lah, berkat limpahan inayah dan juga bantuan moral dan moralnya juga lah kita bisa berkumpul dan bisa bertatap muka secara video konferensi, ya, walaupun hanya melalui media konferensi. Insya Allah apa yang kita kerjakan pada hari ini, mulai dari persiapan kepanitiaan sampai eksekusi pada hari ini, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya salawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah para pemuda, para pemudi ikut aktif berperan untuk menjalin dan juga menyebarkan dakwah Islam sampai hari kiamat, dan juga kita merasakan bagaimana nikmatnya iman dan juga Islam serta ihsan yang dengan ketiga komponen utama dari tiang agama tersebut, maka terjalinlah Islam sekarang menjadi agama terbesar nomor 1 di dunia dan mempunyai pengaruh paling besar di dunia. Oke, pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada ketua panitia yang telah jauh-jauh hari mempersiapkan acara ini dengan matang dan juga mekanismenya tersusun rapih, walaupun ada kendala, mungkin karena terlambatnya masuknya kita ini, karena ini sudah masuk ke jam 10.19, karena Anda tentu harus sesuai dengan agenda atau rundown yang sudah direncanakan. Semuanya itu bersifat dinamis saja gitu. Oke, seluruh staf dan jajarannya juga sangat berterima kasih kepada Bu Anken Berataan. Ya, walaupun untuk pemilihan judul materi kali ini adalah public speaking dan yang dipilih sebagai pemateri adalah saya, ulun akan memaksimalkan dan ulun akan berupaya mengoptimalkan juga bagaimana kondisi dan juga ilmu yang ulun pelajari selama ini sebagai bentuk sharing ilmu aja. Jadi bukan untuk niat menggurui ataupun lebih hebat daripada Bu Ankian ya, kadang yang jelas kita hanya sebagai ajang untuk
sharing dan juga ini sebagai bentuk pelatihan atau kaderisasi yang telah diupayakan oleh divisi kaderisasi dan hubungan internal yang Masya Allah peran dan juga fungsionalnya, juga fungsionaris yang ada di dalamnya begitu maksimal lah dalam menunjang setiap kegiatan-kegiatan dan juga pengembangan yang ada di komunitas mahasiswa Usuluddin dan Humaniora kampus yang kita cintai ini. Oke, terima kasih kepada Ibu Moderator juga yang telah mempersilahkan saya untuk memulai daripada materi kita hari ini. Nah, jadi materi kita pada pagi hari ini dengan tema Be a Good Speaker. Bisa ya, be a good speaker. Jadilah pembicara publik ataupun ya segi komunikasi yang bersifat persuasif, bagaimana kita supaya menjadi orang yang lebih percaya diri dan juga kita menjadi pembicara yang bisa mempengaruhi bagaimana apa yang ingin kita sampaikan selama ini ataupun yang berputar-putar di kepala kita agar terbaca oleh orang. Oke, langsung saja kita masuk ke slide pertama. Jadi nama tema pelatihan kita kali ini adalah public speaking atau dalam bahasa lain adalah retorika. Nah, jadi sebelumnya untuk kawan-kawan, kalau misalkan nanti ada dialog interaktif antara Ulun ke Bu Hanfian, jadi kalau misalkan ada yang menyimak dengan betul silahkan dijawab aja, ataupun ada kekeliruan dalam perkataan saya ataupun dalam materi yang saya sampaikan mohon dikritisi aja pra ataupun pasca acara. Jadi untuk evaluasi untuk diri saya sendiri dan evaluasi untuk saya lebih maju ke depan dan juga untuk sharing ilmu yang lebih baik lagi untuk kawan-kawan semuanya. Jadi public speaking, kalau dari bahasa etimologi, kita terminologi dan etimologi, kalau kita ambil secara bahasanya dulu, public speaking ini kalau kita bagi dua, public artinya khalayak umum, dan speaking artinya berbicara. Jadi kalau misalkan dari segi istilahnya, ini adalah bagaimana cara kita berkomunikasi yang dilakukan secara lisan. Jadi public speaking dengan lisan, bukan dengan gestur atau mimik muka saja gitu. Nah, dengan topik yang ada di hadapan banyak orang atau audiens yang perlu kita sampaikan dengan sesuai dengan runtutan ataupun tuntutan dari audiens atau maupun dari bentuk keinginan kita. Jadi kayak gitu. Bisa juga disebut dengan ilmu retorika. Nah, kalau kebanyakan orang menyebutnya retorika. Jadi retorika sendiri itu diambil dari bahasa Yunani, artinya retorikos, artinya itu ya pidato. Karena saat zaman Aristoteles, zaman Plato itu zaman-zamannya bagaimana mereka itu menggugah ataupun mencungkil semangat-semangat orang, ataupun bagaimana mereka supaya bisa tampil di hadapan orang, bisa membijaksain orang-orang itu dengan menggunakan kata-kata. Nah, jadi dengan menggunakan kata-kata mereka membuat narasi-narasi, mereka membuat puisi-puisi, pidato-pidato agar mereka semangat, entah itu dalam keadaan perang ataupun sedang latihan militer atau apa segala macamnya. Yang jelas itu untuk mempengaruhi dan juga agar mereka didengarkan di forum tersebut. Nah, jadi begitulah sekilas dari retorika. Semisal bentuk komunikasi dengan khalayak umum ini, ada yang sering kita kerjakan saat kita berada di kampus itu adalah diskusi. Nah, kalau sekarang kan sudah berubah gitu formatnya dari diskursus secara tatap muka, sekarang diubah dengan secara daring. Ya, itu tergantung sih. Kalau misalkan pengaruhnya ingin sama ataupun pengaruhnya ingin lebih intens lagi, itu tergantung individu masing-masing. Entah mau melalui daring ataupun melalui tatap muka. Kalau orangnya memang dia serius atau memang orangnya tidak ingin dikaderisasi, ya jelas nggak ada pengaruh sama sekali, nggak ada perubahan dan nggak ada signifikansi sama sekali apa yang dia kerjakan dan apa yang dia coba untuk bangun. Nah, contoh lainnya adalah berdebat. Nah, ini bagaimana seni berbicara, seni bagaimana kita mengeluarkan gagasan-gagasan kita, mengeluarkan bagaimana isi dari kepala kita berupa ilmu pengetahuan maupun kajian-kajian yang kita teliti, kita telah lebih dalam untuk kita sampaikan dalam bentuk
debat argumentasi, ataupun kita saling, kalau bahasanya itu mukhashamah, ataupun kita saling bermusuh-musuhan dalam hal beradu argumen gitu ya. Terus yang berikutnya adalah pidato. Kita sudah biasa, apalagi kalau misalkan bukan pian ada yang dari lulusan pesantren ataupun dari aliyah pun biasanya ada yang namanya moderator. Nah, jadi itu sebagai bentuk pelatihan yang saat kita dulu sebagai siswa atau sebagai santri, kita juga diajarkan bagaimana supaya kita bisa tidak gugup, bagaimana supaya kita bisa berbicara percaya diri untuk melanjutkan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maupun saat kita ingin lebih bagaimana, lebih interaktif dengan guru kita ataupun dengan masyarakat sekitar, maka adalah muhadharah itu namanya. Nah, ada juga memimpin rapat. Juga memimpin rapat ini juga bagian yang sangat penting kalau kita tidak menguasai yang namanya ilmu retorika ataupun public speaking. Karena kenapa? Pemimpin yang sifatnya itu karismatik dan yang orangnya itu punya reputasi. Orang yang punya reputasi itu pasti harus, atau paling tidak sebagian besar atau mayoritas para audiensnya itu terpaku dan terpukau dengan apa yang dia bicarakan. Karena memang gitu, leadership seseorang itu sangat mempengaruhi dengan pembawaannya. Nah, terus moderator juga kalau tidak bisa bersifat untuk melerai atau jadi penengah, baik itu dalam keadaan diskusi, debat ataupun saat memimpin rapat, ya jelas itu tidak bisa dikatakan sebagai moderat, karena moderat ini kan pertengahan, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tapi dia melerai antara keduanya. Nah, yang berikutnya adalah menjadi MC. MC ini sifatnya non formal. MC sifatnya non formal, dan berikutnya ada presenter. Nah, kalau beda dan yang biasanya ulun pelajari di organisasi-organisasi lain, bedanya MC dan presenter itu, kalau MC ini masih bisa leluasa, ibaratnya membawa keadaan itu ke arah apa yang mereka kehendaki gitu, tanpa ada aturan ataupun tanpa ada sifatnya itu syarat atau ketentuan dengan korporasinya. Contohnya kayak presenter, kalau presenter itu ada kontak dan ada kontrak dan juga ada syarat-syarat tertentu untuk sebagai korporasinya. Makanya di acara-acara TV itu tidak disebutkan sebagai MC tapi presenter, karena dia yang mempersembahkan acara. Nah, jadi dia hanya mempersembahkan acara. Kalau MC ini memandu acara, dan sifatnya itu juga ya ibaratnya kita katakan kada formal, itu non formal sama sekali. Nah, pentingnya ilmu retorika. Jadi bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, ketika kisah Nabi sebelumnya pernah mengisahkan saat kita orientasi ke menguasai retorika, sebagaimana yang dikatakan Ustaz Abdul Somad dalam sebuah buku yang yang membahas tentang public speaking atau taktik kita apa ya, menghaluskan ilmu retorika itu supaya kita lebih intens ke dalamnya. Itu kata beliau, ada banyak profesor-profesor di dunia ini, bahkan kayak saat ketika saya berada di Al-Azhar, kata beliau, sangat banyak para profesor itu tuh yang luar biasa dalam satu kajian ilmunya. Mereka sangat membidani ilmu tersebut, tidak bisa diragukan lagi keilmuannya. Akan tetapi kelemahan dan juga yang masih kurang dari mereka itu adalah mukhatabah dan mukalamahnya. Mereka berbicara di hadapan umum itu seakan-akan apa yang disampaikan itu tidak seperti apa yang dia bayangkan atau yang dia pelajari, yang seharusnya dia bisa mengeluarkan semua bentuk aksen dan format apapun yang ada di kepalanya untuk sebagai pengetahuan, untuk sharing-sharing. Akan tetapi di saat tersebut ketika berhadapan dengan orang banyak, dia merasa gugup dan merasa grogi, ya blank dah semuanya, hilang gitu. Jadi kata beliau, akan lebih baik kalau kita mempelajari ilmu public speaking, ilmu retorika. Kita hanya tidak memutar-mutar ilmu kita di dalam kepala, tapi sebagai bentuk pengamalan kita juga menyampaikan dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang halus, dan juga itu tersusun rapih tanpa ada sedikit pun kalau kesalahannya memang sih ibaratnya tergelincir lah. Nah, bahkan ketika beliau menyampaikan sebuah ceramah pun beliau juga latihan, kata beliau, sebagaimana yang kemarin itu kan waktu ada beliau menghadiri ILC lewat video telekonferensi ketika membahas tentang Sumba.
Nah, gitu anak-anak Minangkabau itu kan karena tidak Pancasilais. Nah, tapi kita tidak akan membahas itu lebih dalam karena bukan bidang kita dan bukan tema kita kali ini. Oke, begitulah kata beliau pentingnya ilmu retorika. Bukan hanya untuk menginformasikan, tapi untuk mempengaruhi bagaimana sikap seseorang. Oke, lebih lanjut. Next. Silahkan. Oke. Ini dia tujuan daripada public speaking atau retorika. Tujuannya sendiri adalah untuk mempengaruhi. Nah, jadi untuk mendoktrin, untuk mensugesti, mengubah opini, mengajar, mendidik, memberikan penjelasan, serta memberikan informasi kepada masyarakat tertentu pada suatu tempat tertentu. Jadi memang ilmu retorika atau public speaking ini apa yang kita sampaikan bagaimana supaya bisa masuk di telinga mereka dan mereka itu percaya bahwanya apa yang kita sampaikan ini adalah satu hal yang hakiki gitu. Ya, tidak membahas tasawuf di sini akan tetapi ya seperti itulah supaya orang mau menerima apa yang kita ucapkan itu. Kalau kita tidak menguasai ilmu ini maka sulit. Lagi kalau dalam hal lobby dan negosiasi, saat kita mengantar proposal, kalau kita tidak bisa bicara dengan bagus, tidak bisa mengolah kata dan diksi dengan baik, kita tidak akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi begitu. Untuk mempengaruhi, mengubah opini. Nah, opini ini kan memang untuk menarik, untuk menambah daya tarik. Pokoknya untuk menarik segala sesuatu yang kita inginkan. Misalkan kita untuk menjual produk, kita harus membuat opini. Contoh opini sendiri, ketika kita melihat di baleho atau spanduk atau banner dimanapun ada berkata bahwasanya ada promo secara 70%, apa segala macam. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat lagi, kita hitung-hitung lagi bahwasanya itu tuh tidak bersifat mutlak kayak gitu, tidak bersifat benar juga gitu. Jadi tidak 100% itu tuh memang benar karena opini ini hanya bias saja kayak gitu dari kata-kata yang dia ucapkan itu hanya untuk meminat para pembeli, para konsumen. Nah, begitu juga untuk ilmu retorika ini, untuk menarik, untuk memunculkan daya tarik dari kita sendiri dan juga apa yang ingin kita sampaikan. Yang berikutnya adalah untuk mengajar. Ya, yang jelas seorang muallim, seorang ustadz, seorang mursyid, seorang murabbi, seorang mudaris, itu jelas dia memang kalau memang orang pandai ataupun orang belajar itu dengan setinggi-tingginya, habis itu dia mengamalkan hanya dalam kesehariannya saja untuk dirinya pribadi, tapi ketika kita tidak diajarkan, maka jelas kalau dalam konteks agama pun ilmunya tidak berkah karena tidak ada pengamalan. Begitu juga dengan sifat mengajar ini. Jadi kalau memang kita kerja ilmunya, kita tidak punya ilmu untuk menyampaikan ilmu kita ini, tidak mempelajari bagaimana kita mukalamah dengan orang, dengan murid kita, ya jelas itu hanya berpengaruh atau mendapatkan dampak yang positif hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Nah, begitulah konteks dalam mengajar. Karena kalau contoh aja, kalau ilmu matematika itu yang mengajar orang bisu ataupun ibaratnya dalam kutip tanpa merendahkan ibaratnya orang sumbing. Dia memang paham teori, dia bisa menjelaskan di papan tulis, tapi bagaimana cara untuk dia menyampaikan. Nah, kalau orang sumbing sendiri ya memang susah kayak gitu. Nah, tapi kalau emang orang guru matematika yang hanya paham teori, dia hanya bisa menjelaskan di papan tulis saja tanpa menjelaskan ke orang lain. Begitulah susahnya kayak gitu. Makanya ilmu yang termasuk susah bagi ya mayoritas orang lah seperti matematika itu ya tanpa terkecuali yang orang yang memang membidangi orang memang teritorialnya bidang matematika, ya jelas itu sebuah kesulitan gitu. Nah, terus memberikan penjelasan serta memberikan informasi kepada masyarakat tertentu. Kenapa di sini disebut memberikan informasi kepada masyarakat tertentu? Karena kayak gini, kita mengadakan pelatihan public speaking hanya untuk internal kamus. Artinya, tujuan kita hanya untuk kaderisasi yang berada di ruang lingkup komunitas mahasiswa Usuluddin ini aja, tidak keluar. Terus pada suatu tempat tertentu kayak kita gini kan memang ruang lingkupnya untuk kita aja kayak gitu. Berada di ruang meeting ini nggak ada orang lain selain anggota kita. Nah, jadi semuanya itu memang harus sesuai tujuan. Kalau nggak ada tujuan itu namanya
untuk orang memprovokatori sebuah demo aja misalkan tuh ada tujuan yang jelas gitu. Kalau nggak ada tujuan yang jelas ya aneh itu tuh, bukan termasuk ilmu retorika atau mempengaruhi itu. Memang termasuk mempengaruhi, tapi mempengaruhi yang segala hal yang bersifat itu abstrak, aneh kayak gitu lah. Terus bisa lanjut? Bisa lanjut? Oke. Be a good speaker. Dengan percaya diri, tingkatkan kualitas diri. Ya begitulah. Syuja'ah ataupun orang yang optimis ataupun orang yang memang punya keuletan lah gitu dalam berbicara gitu. Dia pasti punya membangun percaya diri yang kuat. Dia percaya bahwa aslinya dirinya tuh pasti bisa berbicara di hadapan publik, pasti bisa berbicara di depan khalayak ramai, baik itu masyarakat maupun untuk teman-teman sekelasnya aja kayak gitu. Untuk membangun percaya diri, tingkatkan kualitas diri, karena memang ada pepatah yang mengatakan orang yang bodoh tapi bisa berbicara, menguasai public speaking, itu akan terlihat pintar ketika dia berada di khalayak masyarakat, karena ya tadi kepercayaan dirinya itu meningkatkan kualitas dirinya, tapi nggak ada esensinya yang dia dapatkan, yang masyarakat dapatkan dari situ. Tapi orang pintar yang tidak bisa berbicara di hadapan umum, maka dia akan terlihat bodoh. Nah, begitulah terus bergulir persepsi dan juga ya bagaimana masyarakat itu memandang sudut pandang mereka itu terhadap seseorang itu, bagaimana orang itu ketika bisa bersosialisasi dan juga bisa beradaptasi dengan masyarakat. Jadi begitulah untuk meningkatkan kualitas diri. Karena public speaking sendiri, kalau memang kita kaji lebih dalam, itu memang kegunaannya untuk kayak gimana ya, eksistensi diri kita sendiri sebenarnya kayak gitu. Nah, walaupun ada tugas sendiri yang kita dapatkan dari kepala kita ataupun ada kewajiban dari apa namanya yang dituntut, tapi tetap aja itu tuh berpengaruh terhadap diri kita sendiri kayak gitu. Nah, terus kriteria pembicara yang baik, langsung di aja, langsung di terus aja klik. Oke. Kriteria jangan ya oke, sudah. Kriteria pembicara yang baik. Kriteria pembicara yang baik itu mampu membawa dirinya, mampu membawa audiens itu dapat berjalan atau sejalan dengan alur atau ritme kegiatan ataupun perencanaan yang memang akan disampaikan kayak gitu. Jadi memang orang kriteria pembicara yang baik ini termasuk orang yang bisa membawa pembawaan dirinya sendiri. Contohnya kalau yang paling besar itu sih, kalau dari segi visualnya itu bagaimana cara kita berpenampilan. Nah, contoh aja ketika seorang pendakwah memakai celana lepis misalkan dan memakai baju katok, terus memakai pakai topi, berbicara di masjid membahas agama. Memang kalau misalnya ilmu agamanya baik, ya kadang kalau dipungkiri itu, cuman ya bagaimana masyarakat memandang itu, nih bagaimana khalayak umum memandang itu yang sulit gitu. Jadi pembicara yang baik itu juga memperhatikan bagaimana usana dia. Kalau memang kegiatannya dakwah, kalau memang kegiatannya itu di keagamaan atau religius, ya tetap mementingkan bagaimana keadaan dia itu bisa diterima di masyarakat dengan pakaiannya tersebut kayak gitu. Nah, begitu juga ketika kita menjadi mahasiswa sekarang ya kan, walaupun dalam keadaan kayak gini tetap yang namanya adab dan akhlak, sopan santun dan bagaimana norma-norma kesopanan itu tetap kita jaga dengan tetap memakai misalkan apa yang sudah ditentukan sebagaimana syarat dan ketentuan jadi mahasiswa di fakultas ketika offline kayak gitu. Tetap kayak gitu. Nah, kecuali memang orangnya dasar membabal dari awal gitu. Nah, kalau memang misalkan dia ini dari awal mau tujuh kaosan gitu, misalkan baju compang-camping, sawar-rabit-rabit, kuliah dibawanya ke kegiatan daring kayak gini, ya memang tabiatnya sudah kayak gitu. Nah, tapi tanpa kita mentang bersetujuan ke dia, ya itu masalah dia kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah bagaimana kita dapat memoles dan mengolah kata dengan baik. Jadi penting yang adanya persiapan, karena sebuah kegiatan ataupun sebuah pembawaan tanpa ada persiapan itu hanya sebuah omong kosong. Omong kosong di sini dalam artian kalau kita nominalkan nol.
ini nggak ada nilai sama sekali, nggak ada ilmu sama sekali, terlalu flat gitu, terlalu rata, ataupun malah menjadi dampak negatif bagi dia seorang public speaker sendiri kayak gitu. Nah, terus yang akan lebih lanjut ada lagi di slide-slide berikutnya. Jadi berikutnya hal-hal yang perlu dikembangkan dari diri kita agar menjadi pembicara yang baik, serta cara meningkatkan kemampuan bicara. Nah, hal-hal yang perlu dikembangkan dari kita agar menjadi pembicara yang baik, terus bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan bicara kita, itu yang jelas adalah latihan. Kalau dari saran senior ulun ataupun dari ulun sendiri adalah pertama, bisa kada bisa buhan kamu ikuti aja kayak seminar, ikuti aja kayak pelatihan, diskusi tempat aja. Jadi kalian memandang kalian dari OKP mana, kalian dari organisasi mana, terus kalian berada di latar belakang kehidupan yang mana, kada perlu. Kalau untuk improvisasi diri itu tetap itu kembalinya kepada diri kalian sendiri kayak gitu. Nah, jadi coba aja ikut. Masalah untuk mencoba, untuk mengimplementasikan dan merealisasikan itu belakangan. Karena kalau kita coba memacu pendengaran kita dengan ilmu orang lain, kalau dia memang pembawaannya baik, seorang motivator, itu semangat kita akan beranjak kayak gitu. Kita akan terpompa lagi, kita akan melonjak lagi gitu semangatnya untuk bisa kayak gimana sih supaya menjadi beliau ini. Bagaimana kita supaya bisa termotivasi dari kita untuk menjadi beliau ini, bahkan untuk melebihi dia. Nah, jadi itu perlu ditanamkan dalam diri kita. Latihan, karena segala sesuatu apapun, contoh aja ketika kalian ingin bersepeda ataupun belajar naik motor, naik mobil, ingin berenang, itu pasti ada yang namanya jatuh bangun, susah payah, pasti ada. Orang naik pengen belajar sepeda, ada yang dari roda 4 dulu, ada yang memang dari 2 terus dituntun oleh orang tuanya, dituntun oleh keluarganya, ada yang menjagainya. Kayak gitu juga belajar mobil, berenang, suah lamas, ya pasti aja kayak gitu. Nah, kadida yang ibaratnya langsung dari coba langsung bisa, langsung ya ibaratnya ya orangnya berkaramat ya bisa aja kan gitu. Nah, tapi ya kita keluar dari sifat-sifat yang khawarikul adat yang menyalahi tentang adat kebiasaan gitu. Nah, itu yang jelas dengan latihan. Tapi yang utama tadi ikuti pelatihan public speaking dimanapun itu berada. Seminar termasuk juga. Tanpa kita menilai sebuah seminar ini buruk misalkan, ini MLM, bukan begitu caranya gitu. Nah, menilai sebuah karya atau karya orang ataupun kegiatan dan produk orang, kita untuk belajar bagaimana dia dalam hal menyampaikan itu, kita tidak perlu memandang bagaimana latar belakang dia, bagaimana produk dia, bagaimana korporasi dia. Kita kan memandang itu, yang kita pandang adalah bagaimana kita bisa seperti orang tersebut walaupun hanya dalam bidang retorika aja. Karena orang MLM itu bisa mempengaruhi loh. Toh aja nih kayak ada yang ikut Eko Racing ya kan, ada yang ikut Tiansi. Nah, itu tuh kan orang tanpa membarukan mereka itu belajar bagaimana mereka bisa improve diri mereka sendiri kayak gitu. Bagaimana mereka bisa meningkatkan kualitas diri mereka dan mencoba berbicara di hadapan orang banyak, dan mereka itu terbiasa dengan itu. Nah, itu kualitas juga termasuk. Jadi tanpa mengindahkan segala sesuatu hal bentuknya apapun, temanya apapun kayak gitu. Nah, tapi kita kayak bagaimana menculik ide-ide mereka untuk kita bisa terapkan ke diri kita sendiri. Kayak gitu yang perlu kita tanamkan. Nah, jadi pribadi ulun kawan ulun MLM, ulun minta jelaskan kayak gini. Oh. Terus dia mendengarkan terus bagaimana pelatihan public speaking-nya ada di YouTube, dan bagaimana dia ikut setiap kelas-kelas MC. Nah, itu penting bagi kita. Walaupun hanya ibaratnya belajar otodidak aja kita di YouTube, bisa kita coba aplikasikan di hadapan cermin. Karena ulun pribadi pun kalau ulun belajar bagaimana berretorika, bagaimana materi olah public speaking adalah dulu waktu masih jadi santri, ya itu sering tampil jadi jadi muhadarah kita, jadi muhadirnya, jadi orang yang memberikan pidato gitu. Nah, jadi dari sana memang awalnya itu gugup, memang grogi gitu. Nah, tapi karena terbiasa itu terasa dengan sendirinya kayak gitu, tanpa kita memikirkan lagi. Di julung mek siapa bawa kita wakar mek sana sini, ikam aja sampai tercabut talinya tuh dari cocok culukan gitu nah. Jadi orang nih memang ada orang yang kompeten di sini nih.
Nah, jangan kayak gitu. Kalau memang kita ada kesempatan, ya ambil aja kayak gitu. Apa yang ingin kita ucapkan ya serah aja dulu kita. Nah, kita coba-coba aja dulu. Nah, jadi kayak itulah pelatihan, latihan, dan coba, dan terus latihan. Berikutnya adalah evaluasi. Jadi apa yang kurang dari diri kita, entah pengucapan intonasi ataupun stressingnya atau penekanannya, itu bisa kita aplikasikan nanti di kemudian hari. Bisa juga dengan dia sendiri dengan tatap muka belajar bikin nge-vlog, itu termasuk juga sih, karena masuk ilmu public speaking yang kalau misalkan itu bisa dipublish, itu akan memunculkan kayak gimana ya, dampak yang memang besar bagi dirinya gitu. Nah, orangnya pernah video kayak ini terlihat di galeri berpandar-pandar ruangan di apa namanya di HP, rancak orang kalau orang berpandar itu bisa tertawa gitu. Nah, tertawa-tawa seorang misalkan melihat kamera, tapi yang untuk latihannya ada apa-apa kayak hal-hal yang kayak itu tuh. Jangan merasa jangan merasa ibaratnya orang lebih harap daripada kita disambati taruh, jangan kayak itu, karena ini berpengaruh dan dampaknya juga ke mental kita gitu. Nah, terus hal-hal yang kita perlukan untuk menambahkan kepercayaan dan solusi bagi pribadi yang introvert. Nah, kalau yang sifatnya kayak gini, jadi perhatian untuk kawan-kawan semua, bahwasanya kan ada 5 poin di sini. Ini 5 poin yang diminta oleh kepanitiaan kan. Jadi ulun mencoba untuk memformulasikan ini, dan berikutnya ada lagi tambahan dari ulun pribadi kayak gitu. Nah, jadi ini yang diminta kawan-kawan. Jadi hal-hal yang kita perlu untuk menambahkan kepercayaan diri dan solusi bagi pribadi yang introvert. Jadi ulun sering lihat Kepa bagaimana motivator, bagaimana public speaker itu berbicara, dan bagaimana mereka itu dalam mempengaruhi orang kayak gitu. Kata mereka, introvert itu bukan sebuah hambatan untuk kita menjadi public speaker, ataupun kita untuk menjadi motivator, ataupun kita untuk bisa memasarkan sebuah produk. Karena kenapa? Kalau buhan kita nih, bahwasanya introvert itu orang yang mengurung diri atau suka menyendiri gitu. Nah, terus tuh dia hanya memperdulikan dan menghiraukan apa yang berada yang di dekatnya aja kayak gitu. Nah, contohnya kayak keluarganya aja, teman dekatnya aja. Terus dia kada berani mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan gitu. Nah, kayak gitu aja kan selama ini bahwasanya kita mengurung persepsi bahwasanya introvert itu kayak gitu. Ternyata kata seorang motivator, contohnya kayak Panji Pragiwaksono kan, seorang stand up komedian, dan beliau juga seorang motivator. Kata beliau, introvert itu bukan sebuah hambatan untuk seorang bisa menjadi public speaker, karena retorika atau public speaking ini berhubungan dengan teknik. Nggak ada hubungannya dengan bahwasanya orang extrovert itu lebih bisa, karena dia lebih kayak gimana ya, lebih humble dengan orang, bisa membawa pembawaan dia, bisa cerocos sana sini. Itu suatu teori dan konsep yang salah. Karena kenapa? Orang yang introvert itu sebenarnya adalah orang yang sebenarnya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi masalahnya dia hanya dalam mengungkapkannya saja. Dia ya tafakkaru qabla an ta'zimu. Dia itu memang berpikir dulu sebelum melakukan kegiatan, karena dia tahu dampak ke depannya kayak gimana, negatifnya kayak gimana, terus apa feedbacknya ke diriku sendiri kayak gitu. Nah, apa kayak gitu. Nah, jadi nggak ada hubungannya lah untuk teman-teman. Kalau misalkan memang bukan pian ingin belajar retorika dan pian mencap dan mengklaim diri pian introvert, maka nggak apa-apa klaim diri kalian introvert, tapi yang jelas kualitas diri kalian dengan adanya kalian introvert itu perlu kalian tunjang. Contohnya kayak gimana? Ada banyak contohnya. Buan pian tahu Barack Obama. Barack Obama itu adalah orang yang introvert. Dia tahu aja kayak gimana keadaannya ketika di Indonesia lagi kecil. Kalau sering melihat filmnya dulu kan. Terus itu di kuliah juga orangnya hebat di akademik ya gitu. Nah, tetapi untuk mengeluarkan kata-kata itu ya kayak gitulah gitu. Nah, paham aja kalau orang yang belum terbiasa dengan retorika. Tapi sekarang Barack Obama itu adalah dikenal sebagai orang yang punya reputasi paling tinggi, karismatik yang besar, dan
pengucapan olah katanya itu sangat bagus gitu. Nah, kemudian mempoles kata demi kata, bait demi bait itu dapat mencungkil perhatian dan juga kepercayaan orang-orang. Makanya dia 2 tahun kan, atau 2 periode atau 1 periode, aslinya 2 periode ya, 2 periode. Nah, orang-orang sangat ada melihat sebuah film, dan ada juga yang mengatakan bahwasanya andaikan Barack Obama itu masih bisa dilantik lagi jadi presiden, maka orang akan lebih memilih Barack Obama dibandingkan presiden saat ini. Kayak gitu kata beliau gitu. Nah, dari mana penilaian ini? Ini bukan penilaian ulun lah, karena hasil yang ulun sampaikan ini juga dari hasil para motivator dan juga bagaimana yang ulun baca kayak gitu. Dia bisa mempoles dirinya itu, bahwasanya introvert itu adalah orang yang bisa memikirkan dulu bagaimana analisis SWOT-nya, bagaimana terus perkembangan demi perkembangan yang akan disampaikan. Ketika dia sampaikan dan dia mempunyai teknik tentang retorika dengan public speaking, dia coba aplikasikan di khalayak ramai, itu bisa menjadi pengaruh atau dampak yang begitu besar bagi dirinya dan bagi orang lain. Nah, itulah, jadi introvert itu bukan satu hambatan. Jadi bagaimana mempoles saja, karena retorika ini nggak ada hubungannya dengan orang yang pintar ataupun dengan orang yang extrovert. Karena kenapa? Kayak gini, ada pepatah yang mengatakan tong kosong nyaring bunyinya kan. Dia tuh keluar sana sini, dia sampaikan ini itu tanpa konteks yang jelas, nggak ada esensinya. Tapi nggak ada, kalau orang yang berpendidikan mana nggak ada isinya sama sekali ini kayak gitu. Nah, itu juga tanpa menilai bahwasanya extrovert introvert ini memiliki keburukan atau kelebihan, yang jelas ada tengah-tengahnya aja. Tapi bagaimana Buan Pian bisa memanage diri kalian, manajemen bagaimana pengolahan pengetahuan dan bagaimana pengaplikasian dan implementasinya kayak gitu. Nah, itu memang sangat menunjang dan sangat berpengaruh kayak gitu. Terus berikutnya, jadi kalau ada yang bertanya tentang introvert atau extrovert ini, bisa tanyakan lagi gitu. Jadi karena ini kan hanya sebatas materi, karena kita lebih intens ditanya jawab gitu. Yang harus dilakukan untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan atau blank ketika berbicara di depan orang banyak. Kayak gini, kalau orang memang sudah siap, kalau memang dengan persiapan yang matang, itu nggak ada lagi kata-kata nggak siap. Grogi atau gugup, oke lah. Apa bedanya gugup dengan grogi? Gugup ini bersifat berhubungan dengan yang namanya mentalitas. Itu biasanya bukan pasca. Kita memang kada siap, lalu gugup, kada kau disampaikan. Sedangkan dengan grogi ini kita sudah maju, sudah ada ada langkah awal. Tapi ketika sudah kita beranjak atau naik 1 kaki, lalu kita saat berbicaranya grogi, itu namanya grogi, itu gugup itu. Nah, ada beberapa bagian dari komponen tubuh kita yang nggak bisa menerima kayak gitu. Nah, impact yang bawa di entah audiensnya kah yang kadang menerima dengan keadaan dia, entah ada orang yang memang spesial kah di audiens tersebut, atau memang dirinya yang kada terbiasa. Ya jadi kalau orang dengan persiapan yang matang, itu jelas itu sudah siap, paling kada dia dapat menyelesaikan kewajibannya aja kayak gitu. Ya jangan berpikir bahwasanya selesai masalah itu memang bagus karena itu sebuah percobaan, tapi untuk kedepannya dia akan mencoba melatih bagaimana supaya audiens itu tertarik dengan apa yang disampaikan. Karena keberhasilan sebuah acara, keberhasilan sebuah materi itu bagaimana audiens itu mendengar kayak gitu. Karena tapi untuk segi komunikatif itu lebih baik secara tatap muka sih. Kalau kayak gini kan kita kadang melihat bagaimana intonasi yang benar. Kayak gini, suara asli ulun masuk ke lubang speaker ini itu sudah berubah kayak gitu. Nah, lain lagi bunyinya, mungkin ketika Buan Pian dengarkan kayak suara napakah kayak gitu. Nah, kayak gitu juga kalau Buan Pian bersuara di PN gitu, ketika apa suara kebelain gitu, itu kalau dari segi dampak komunikatif yang memang berbeda gitu ya. Nah, terus apa yang membuat orang tuh gagal dan ibaratnya tuh gugup gitu. Nah, dia itu merasa bahwasanya ada fear rejection itu namanya adanya penolakan dari audiens. Audiens apa nih ya kini atau banyak yang mengantuk. Itu yang pertama karena pembawaan dia dari awal. Kalau dari ilmu retorika ada belajar ilmu yang namanya kayak
pesawat, kayak plan gitu, nah kayak pesawat. Mulai dari bagaimana ketika kita terus ada terbangnya, terus penyampaian materi. Karena kenapa kita kada tahu audiens ini umurnya berapa aja kayak gitu. Kalau kita klasifikasikan orang ini anak-anak, tema materinya untuk anak-anak berarti. Tapi bagaimana pembawaan kita untuk membicarakan satu hal yang memang dalam kutip enggak sensitif gitu untuk anak-anak kayak gitu. Kita kada memberitahu yang buruk-buruk gitu. Kita lebih halo anak-anak gitu. Bagaimana kabarnya? Terus kita pahami dengan bahasa anak-anak. Mereka itu karena anak-anak itu lebih sensitif. Karena kenapa lebih sensitif? Karena kayak gini. Mereka itu dapat membaca bahwasanya ini orang ini nggak paham sama anak-anak kayak gitu. Begitupun ketika lo lagi halus gitu, nah kalau memang guru ini langsung anggap ini gurunya penarikan ya, ini guru-gurunya kayak itu. Ya itu termasuk pembawaan gitu. Jadi ada seorang motivator mengatakan bahwasanya audiens itu terbagi ada 4 gitu. Nanti harus jelaskan lebih lanjut lagi. Benarkah cara berbicara seseorang mencerminkan kepribadian seseorang, terutama kualitas dirinya? Itu benar sekali. Mengutip perkataan Ustaz Abdul Samad, apa yang kamu sampaikan itu adalah yang kamu presentasikan dari otak kamu sendiri. Jadi kamu seakan-akan menyampaikan bagaimana isi pemikiranmu dan bagaimana dirimu kamu bawa di hadapan orang banyak. Kalau memang kamu percaya diri, kalau kamu memang percaya dengan kualitas diri kamu mumpuni, ataupun kualitas kamu itu paling enggak kamu percaya diri ya kayak gitu. Nah tanpa kita mikirkan kualitas, kan itu penilaian orang kan, subjektif. Jadi tanpa kita mikirkan itu, langsung aja kayak gitu orang percaya bahwasanya orangnya bagus. Contohnya kayak gimana? Bon Bian tahu seberapa dengan orator nomor 1 di Indonesia itu Bung Karno. Gokilnya Soekarno itu kayak gimana? 100 tahun Indonesia, berarti 100 tahun Indonesia dijajah kayak gitu. Nah hanya dengan seorang pemuda berani naik ke atas panggung berbusana baju putih, celana putih, pakai sepatu putih, pakai peci songkok hitam, terus mencoba berbicara di hadapan khalayak ramai, berbicara tentang kemerdekaan, berbicara tentang bagaimana Indonesia ini terlalu terpuruk kayak gitu. Nah begitu jauh dari yang namanya itu penghormatan terhadap asasi manusia kayak gitu. Langsung ibaratnya gitu, ini siapa ini wanita naik gitu, nah naik ke atas panggung, ke atas podium, mencoba, kalau karena itu kan biasa tegap kan ya, tegap terus ini dagunya ini agak mengangkat gitu kan, karena memang tubuh beliau besar juga gitu. Nah terus diangkat kayak gini, itu salah satu teknik sih harus kayak gini, karena ingin membakar semangat kan. Jadi seketika itu juga disampaikan adalah bagaimana pendapat dia tentang negeri ini, bagaimana dia tentang bagaimana sih keadaan Indonesia, dan bagaimana kita bisa menghujam, dan bagaimana kita bisa terbebas dari penjajahan. Nah pembawaannya dia bukan karena Soekarno itu bisa karismatik, nggak ada sama sekali. Jadi ingatlah, karismatik itu nggak menentukan bagaimana seseorang bisa berbicara dan diterima oleh publik. Karena apa? Banyak orang yang karismatik, ya tadi orang profesor itu karismatik, orangnya punya karismatik, tapi ketika berbicara di hadapan umum, begitu lambat laun dia mengucapkan kata demi kata keluar dari mulutnya, enggak ngaruh sama sekali gitu, nah dengan lingkungan sekitar gitu. Nah tapi yang benar itu apa? Yang menjadikan seseorang itu percaya diri dan meningkatkan kualitas itu reputasi. Dari mana reputasi itu didapatkan? Ya dengan latihan. Reputasi itu termasuk bagaimana kita mampu mengolah public speaking kita, bagaimana mampu kita membuat kata demi kata supaya orang mampu percaya dengan apa yang kita katakan. Nah karena kayak gitu, Bung Karno itu memang kayak gitu. Beliau tuh karismatiknya itu muncul karena ada reputasi. Jadi pasca adanya beliau berani berorasi di depan masyarakat, lalu ini bagus nih kata masyarakat, ini Pak mantap nih kawan dijadikan presiden kayak gitu. Kalau misalkan hidup di zaman dahulu tuh, nah bagaimana beliau bisa dipercaya oleh jutaan orang di Indonesia bahkan di dunia kayak gitu. Ini bagus ini. Lalu orang percaya, jadikan presiden kayak gitu. Nah dari reputasi tersebut lalu muncullah yang namanya karismatik. Nah tinggal bagaimana dia menjaga wibawanya sendiri, karismatik sama dengan wibawa lah. Nah jadi kayak gitu, memang itu menyangkut kualitas diri. Coba andaikan karena itu ketika berbicara berorasi habis itu siapa lagi ya, wahai putra putri Indonesia, kami pemuda pemudi Indonesia, habis itu berbicara
masyarakat ya, para rakyat apalah. Nah kan gitu pada nyaman gitu. Nah itu susah kayak gitu tentang ke masyarakat apa ini gitu, nah pembawaan aja kayak ini. Kayak itu juga ketika kita mengadakan demo itulah, ketika aktivis itu lalu lalang di jalan gitu, nah menyampaikan bagaimana opini mereka tentang keadaan negeri ini. Ketika orang ini mengikuti toa, rasanya orang semangat benar. Nah demo aktivis sekali dijulungi orang toa, nah silahkan jangan berbicara aja. Habis kada dapat ya, mahasiswa Indonesia berkoalisi untuk menentang Omnibus Law. Langsung menyanyi buruh tani mahasiswa, gitu aja kena sambil dipikirkan sampai lagi buruh tani mahasiswa, kita sampaikan lagi kayak gitu. Taruh sebenarnya bentuk demo tuh, demonstran tuh gitu. Kalau misalkan kada dapat buan itu langsung menyanyi buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota, bunyi sampai kemudian dapat disampaikannya, lalu langsung sambung lagi orasinya kayak gitu. Nah itu karena kenapa ya, karena kurang gitu nah ilmu dia tentang public speaking. Terus lanjut lagi, silakan lanjut. Mungkin sampai 11 lewat 10 lah kalau menyampaikan materi ini, atau 11:15, jadi sebenarnya pertanyaan aja lagi. Ini karakteristik berbicara di muka bersifat formal. Ya memang kalau misalnya public speaking itu terkait retorika itu memang pembawaan itu formal kayak gitu. Nah selalu menjaga adab santun yang diutamakan kayak gitu. Formal selalu direncanakan, selalu digunakan untuk menyampaikan ide tertentu, gagasan tertentu, ataupun pengetahuan atau informasi, kabar tertentu yang dimiliki oleh pembicara dan terdapat audiens tertentu. Nah ya seperti yang sampaikan di awal, sesuai dengan temanya dan bagaimana goalsnya dan tujuannya kayak gimana, subjek misi atau objeknya kayak gimana. Nah, sasaran dari komunikasi yang dilakukan. Ya, next saja. Public speaking is character building. Nah, building ini pembentukan karakter, membangun karakter, ya tadi meningkatkan kualitas diri. Art of speaking, seni dalam berbicara. Ya memang retorika itu seni dalam berbicara, mengolah kata, bagaimana kita mengatur intonasi vokal kita, dan bagaimana pembawaan dan juga isi materi kita sampai ke orang, itu sebuah seni. Karena segala sifatnya yang multidisipliner ilmu ataupun setiap cabang-cabang dari keilmuan itu pasti disebut dengan art atau seni kayak gitu. Filsafat pun bisa dikatakan sebagai seni kayak gitu. Ilmu itu juga seni gitu. Artis, orang seni gitu, orang yang bekerja di bidang seni. Jadi artis itu bukan hanya orang yang terkenal di sosial media, bukan yang terkenal di TV ya semacam, tapi dia memang punya kayak gitu bakat dari dia sendiri. Terus communication proses, yakni sebuah proses untuk menyampaikan informasi kepada audiens. Ya memang kalau kita nggak bisa langsung menyampaikan, kita nggak bisa berasumsi bahwasanya ketika kita berbicara di hadapan umum, kita naik podium, kita berada di hadapan audiens, langsung kita sampaikan gini, nah aku enak gini. Nah itu enggak, itu pasti ada penolakan, adanya rejection, pasti nggak bisa diterima. Jadi perlu ada proses, perlu ada pembukaan, kita membuka acaranya kayak gimana, terus bentuk acaranya kayak gimana, terus audiensnya ini anak-anak, orang dewasa, alay, atau orang dewasa tua kayak gitu, nah, dewasa muda atau dewasa tua, atau orang yang sudah lanjut usia. Kita perlu menekankan yang namanya adab dan juga pembawaan kita. Nah terus lanjut aja. Nah ini dasar public speaking yang baik. Know your subject and your speech. Nah tahu dulu audiens kita siapa. Kalau seminar orang, berarti orang-orang yang notabene-nya suka di bisnis, suka di bidang bisnis kayak gitu. Kita bicara tentang bagaimana input output, kita berbicara tentang bagaimana kita menanam saham, bagaimana kita membuka saham, bagaimana pengeluaran dan pemasukan duitnya, terus bagaimana kita produksi dan reproduksi kayak gitu. Nah, know your audience and your space. Nah, kita harus tahu bagaimana audiens kita, bagaimana apa yang kita ucapkan, itu kita harus tahu kayak gitu. Makanya perlu ada latihan dulu. Jadi jangan langsung merasa aku bisa lalu langsung aja. Itu perlu sepak terjang atau jam terbang yang lama. Kayak gitulah. Terus never apologize. Nah, jangan pernah minta maaf. Ya,
memang kayak gitu sih. Kalau memang di berita sebenarnya ada yang namanya ya kayak gitulah, maaf ada kesalahan tadi yang bicarakan gitu. Itu biasanya memang yang sudah terencana, akhirnya cuman ketika keadaan darurat ada kejadian apa gitu lalu minta maaf, itu memang hal yang bujur. Tapi kalau memang orang yang siap ya pasti lancar dia aja gitu. Imagine yourself giving a great speech. Nah, imajinasikan apa yang dirimu itu. Nah, bahwasanya kalau diri kamu adalah pembicara yang baik. Pokoknya yakinkan diri kalian bahwasanya ketika kalian berada di panggung, kalian sudah latihan sedemikian rupa, kalian sudah semaksimal mungkin. Lalu kalian yakinkan pada diri kalian, katakan bahwasanya aku adalah pembicara yang baik, aku siap dan aku siap menyampaikan apa yang ini, dan insya Allah aku pasti bisa mempengaruhi mereka gitu. Dan apa yang aku sampaikan bisa sampai di otak mereka. Fokus on your message, not on yourself. Nah, fokus kepada pesan kalian, apa yang kalian sampaikan tuh, bukan fokus kepada diri kalian. Jadi maksudnya kayak gini, kalian kadang membicarakan bagaimana diri kalian. Ya kayaknya kalau ini gini boleh kalau memang Wan Pian orang yang punya karismatik atau Wan Pian punya reputasi kayak gitu. Tapi kalau memang orang yang kada ya fokus saja kepada apa yang Pian sampaikan, karena enggak semua orang tahu Pian, karena enggak semua orang juga kenal kalian gitu. Makanya kasih pesan aja kayak gitu. Tapi perlu ada yang namanya introducing, perkenalan diri, tapi jangan membawa diri maksudnya itu. Nah, membawa diri terlalu hedon lah gitu. Oke, lanjut aja. Halo bro. Komponen public speaking. Terus aja. Oke, yang pertama stimulus. Jadi bentuk stimulus ini adalah olah vokal. Jadi ini bagaimana kita dapat merangsang diri kita, bagaimana kita dapat membawa diri kita kayak gitu, nah lebih siap gitu. Kita mencoba memanasi diri kita gitu, nah gitu, stimulus adanya pemanasan. Pokoknya bagaimana kita supaya mendapatkan apa yang ingin kita sampaikan gitu. Nah. Terus ada pembicara, itu jelaslah. Stimulus ini termasuk juga bentuk-bentuk kegiatan. Karena kalau misalkan ada persiapan terus ada kegiatannya apa, terus bentuk audiensinya apa, ya aneh gitu. Kayak orang anak ada pembicara dan ada audiensi, gitu bro. Kedua pembicara, ya jelas harus ada speakernya. Kalau ada narasumber, ya kayak gimana acara mau jalan? Masa audiens dikumpulkan dalam satu ruangan disuruh lempar-lemparan suara gitu kan aneh. Terus adanya pesan, itu jelas sudah. Adanya channel ini juga termasuk diadakan oleh siapa? Alhamdulillah. Jadi channel ini ya kalau di TV atau audio, di radio gitu nah, itu ada jelas channel tersendiri yang membawa atau yang menaungi sebuah kegiatan gitu. Kayak kita ini kan anggap aja channelnya channel kamus. Terus apa yang disampaikan itu adalah bagian dari kegiatan kamus gitu. Terus audiens ya jelas, konteks ya jelas, harus ada juga bagaimana pembicaraan membawanya itu. Aduh. Terus dampaknya, nah harus ada. Kalau kada sebaratan ini kada terpenuhi, jadi semua komponen ini saling berkaitan satu sama lain begitulah. Jadi kada yang satu dapat memutus yang satu bisa aja kita ambil pangkat sebuting-sebutingnya kalau awal ini harus ada sinkronisasi sebenarnya harus ada. Nah, contohnya kayak pelatihan ini ada yang namanya beranjak dari keinginan anggota untuk bisa public speaking. Lalu dibuatlah sebuah rancangan untuk membuat acara pelatihan atau dalam artian lain ini adalah kegiatan kaderisasi. Lalu dibuatlah kepanitiaan dan termasuk struktural yang ada di dalamnya. Terus dirancanglah oleh dari bagian divisi-divisi tertentu, acara PDD yang begitu seterusnya, dan pemilihan pemateri apa segala macam, terus aktualisasi atau realisasi, dan berikutnya adalah penyampaian materi, aktualisasi, habis itu evaluasi terakhir kayak gitu. Nah, harus ada dampaknya. Kalau memang misalkan ada dapat, tergantung bisa jadi dari pemateri yang kada bisa ataupun dari orang audiensinya yang kada mendengarkan. Nah, terus gangguan ini selalu ada sih. Contohnya aja kalau megang mic kan ada yang storing atau mikrofonnya kada jernih atau salonnya yang apa ya?
yang kentang nih berarti gitu. Nah, apakah itu komunikasi antara anggota audiens? Nah, ini termasuklah kalau memang kita kada mampu berkomunikasi dengan sifatnya yang persuasif atau komunikatif, ya jelas saja gitu audiensi merasa jenuh. Jelas perlu ada pembawaan yang sifatnya intermezzo ataupun canda-candaan kayak gitu nah di awal. Nah, terus lanjut lagi. Bro. Kendala takut berbicara di muka umum, suka merasa gugup, grogi, merasa tidak bisa, takut salah ucap, takut ngeblank sebagainya yang masuk kategori demam panggung. Memang kalau pribadi pernah naik panggung kayak gitu, pas naik panggung tuh langsung pusing gitu. Karena kalau biasa berada di panggung itu tuh waktu halus lah, waktu SD, MI kah, udah biasa gitu nah, langsung pusing, rasa puyeng gitu di panggung panas dingin. Nah, yang pertama suka merasa gugup, ini kondisi atau kendala takut berbicara di muka umum. Suka merasa gugup atau grogi itu hal yang wajar untuk pemula ataupun yang ingin mencoba. Yang jelas latihan dan terus latihan. Yang itu pokoknya kalau memang ingin bisa kuatkanlah gitu nah azimah kalian ataupun keinginan kuat kalian itu perlu ditekankan, motivasi lah dari kalian gitu. Kalau tidak bisa maka carilah seorang motivator atau carilah teman yang memang punya lingkungan yang bagus gitu. Lingkungan moderator gitu atau lingkungan MC, lingkungan public speaker. Terus merasa tidak bisa itu karena mengukur diri lebih dahulu. Coba jangan diukur diri lebih dahulu karena sudah bisa kayak ini. Nah, mau jangan aku pengen jadi moderator gitu nah, aku udah bisa pander. Jangan kayak itu. Jangan membatasi diri kita itu dengan hal-hal yang dapat membantah dan juga menahan kualitas dan juga perkembangan diri kita. Jangan sampai kalau memang misalkan kita diperlukan, ambil aja bagian itu. Kecuali ada hal-hal yang darurat kayak gitu nah. Tapi jangan juga mulai hal-hal darurat sendiri gitu untuk menolak keadaan ataupun jamuan kayak gitu nah. Jangan harus mencoba. Kalau ingin bisa harus ulet, harus memang gigih kayak gitu. Coba aja gitu nah. Sedikit gambaran kalau misalkan kita diskusi sampaikan aja apa yang pian bisa, entah itu referensinya tanggung jawab atau kada yang jelas pengen cobain dulu karena bisa aja dipertanggungjawabkan di kemudian hari atau bahwasanya ini tapi kayak gitu yang namanya asumsi dan opini. Kita ada perlu yang memang terlalu tekstual gitu, harus untuk memaksimalkan ibaratnya hendak mendapatkan suara yang bagus gitu, jangan terlalu terpaku kayak gitu. Nah, kalau memang misalkan ketika pidato sambil baca sambil lihat, habis itu lepas lagi bicara lagi, lihat lagi bicara lagi, termasuk kalau memang sudah terbiasa ya silahkan lepas saja teksnya lagi, ya, langsung aja kayak gitu. Terus takut salah ucap, jangan takut salah ucap karena ulun pribadi gin rancak salah ucap kayak gitu, dan dalam hal kayak ini kan rancak dulu jadi pemateri misalkan jadi mau menyampaikan materi ini salah ucap gitu nah. Terus bagaimana untuk takut salah ucap supaya kada salah ucap gitu nah. Yang pertama, bonpian kada kau menjadikan ini sebagai unsur utama ataupun ini sebagai bahan yang fundamental pian pikirkan bahwa kau kan salah ucap kena ngali aku kena kalau pindah dinilai kayak apa yang kayak gitu. Kita di kamus ini bentuknya adalah kaderisasi dan semuanya itu sama-sama belajar, sama-sama membina dan sama-sama membangun kepercayaan diri dan bagaimana kita bisa mendapatkan hard skill dan soft skill kita gitu nah. Jadi jangan takut salah, karena penilaian takut salah itu entah orang itu memang lihai atau orang ini harus pandir aja gitu nah. Kalau menilai kita ini kada harap, karena kada perlu kita menilai orang lain, tapi bagaimana kita bisa memanage diri kita dan kita bisa membentuk diri kita lebih bagus lagi. Jadi jangan hiraukan aja apa kata orang lain kayak gitu nah. Untuk membentuk diri kita sendiri, untuk menambah kualitas diri kita kada perlu gitu minta ucapan orang lain supaya kita tambah semangat. Kita kada perlu, kita yang punya diri, kita sendiri yang paham dengan diri kita sendiri. Nah, terus takut ngeblank, ya semua orang takut ngeblank, nggak ada yang nggak takut ngeblank. Apalagi yang kada persiapan kada ada sama sekali gitu. Nah, satu hanya membacai, itu kan membacai hanya melihat dari satu situs website aja gitu misalkan, ambil materinya, ya ada apa-apa. Kalau memang punya sepak terjang yang baik, terbiasa misalkan gitu, nah sudah biasa sepak terjang yang baik, kedepannya kalau misalkan diberikan tema itu atau memang suatu yang sampaikan opini tertentu, nah itu langsung bergulir dengan lancar gitu, nggak ada lagi gitu bahwasanya mengatakan kita itu sendat nih bahasa Quran tuh ya tak itu apa ya tak tuh ya pio gagap itu nah namanya behija jarang mengaji
dan sebagainya yang masuk kategori demam panggung. Jadi segala sesuatu hal yang menyebabkan demam panggung. Untuk mengantisipasi itu, pertama latihan. Yang kedua, belum. Ya, terus jangan merasa tidak bisa. Coba aja terus, karena kita ruang lingkup kita termasuk kecil aja gitu. Kamus 50 orang, tapi orangnya kita sama aja gitu. Nah, sama-sama makan nasi, terus sama-sama belajar di kampus, sama-sama divo, sama-sama belajar juga nggak ada tuntutan selain itu gitu. Nah, takut salah ucap, tapi jangan ada anggapan kayak gitulah, jangan takut salah ucap, sampaikan aja, yang penting itu untuk latihan, tapi yang jelas tetap mengedepankan yang namanya norma-norma sopanan dan sebagainya yang masuk kategori demam panggung ya. Jadi untuk meminimalisir hal ini, misalnya Bonpin anak bicara ini sebelum pembukaan ada baiknya Bonpin senam mulut dulu. Senam mulut itu termasuk A, I, U, E, O, terus kayak gitu aja bilang, putar-putar muntungnya, nah, gini, nah itu tuh termasuk pemanasannya, karena kalau kadeda pompanya, kadeda yang memanasi, itu tuh kena terkesan kayak memang dingin gitu. Nah, awak kita nih, apa namanya, awak panas, tapi di dalamnya merasa dingin. Nah, itu jangan sampai ada gitulah. Itu perlu ada yang tadi vokal. Tadi vokal itu bisa A, I, U, E, O. Pokoknya kalau memang lebih mantap lagi, coba persiapan di depan cermin gitu. Terus lanjut aja. 7. Oke. 7 persen. Oke. Teknik dasar berbicara di muka umum mengatasi grup sudah tadi. Oke. Kalau ini sedikit ingat, kalau memang pada menguasai materi, ibaratnya sampaikan dia seadanya. Kalau memang misalkan itu tuh kan dituntut banget atau acaranya kada terlalu besar gitu, sampaikan seadanya aja. Tapi penguasaan materi perlu, karena kenapa? Penguasaan kosakata, perbanyak membaca dan perbanyak membuka cakrawala ilmu pengetahuan, itu dapat menambah kosakata ketika kita berbicara gitu. Teknik menutup ya itu jelas tergantung apa acaranya. Lanjut. Bagaimana cara meraih rasa percaya diri? Lepaskan rasa sesal, gambarkan diri, jangan takut gagal. Terus, habis gak? Penampilannya aja tadi. Ya, lepaskan rasa sesal. Ibaratnya kalau memang hari ini gagal, besok kita perbaiki lagi, evaluasi diri, gambarkan diri. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita bahwasanya hari ini aku pasti bisa, hari ini aku pasti berhasil. Jangan takut gagal, coba terus. Karena proses itu memang memerlukan waktu yang panjang, nggak ada yang sebentar kayak gitu. Jangan takut gagal, coba aja terus. Kali ini gagal, kedepannya lagi jangan untuk meminimalisir kegagalan atau menafikan itu tuh, langsung aja yakin tekad berhasil, pokoknya percaya diri aja. Kalau memang kayak itu, kalau pasti berhasil, yakin bisa. Terus penampilan, jelas penampilan ini nomor 1 lah untuk masalah pembawaan. Karena mungkin kita dalam keadaan ada acara segala macam, kita menggunakan pakaian pada seperti demi kawal gitu. Mengingat semua sukses masa lalu. Nah, ini mengingat semua sukses masa lalu. Ibaratnya segala kegagalan yang kita lakukan itu sebuah pelajaran, dan sebuah pengalaman yang perlu kita camkan. Ini masa depan malah. Oh, kadang memang begitu. Lanjut lagi. Ada mitos kemampuan berbicara di depan umum muncul karena bakat. Tidak. Ingat, kemampuan berbicara di depan umum, baik itu dilakukan ataupun dilakoni oleh orang introvert atau extrovert, itu bukan karena pembawaan dirinya, tapi bagaimana dia menguasai teknik dan mempelajarinya dan coba merealisasikan, mengimplementasikannya di khalayak ramai. Jadi memang retorika, public speaking adalah ilmu yang juga perlu dipelajari dengan teknik. Jadi bukan hanya sebarang cerocos. Ingat, berbicara di depan umum bukan muncul karena bakat, tapi karena adanya kemampuan dan adanya hal yang perlu mencoba gitu. Makanya kalau ulun pribadi punya moto, kalau kalian lelah, cukup pejamkan mata, tapi jangan pajamkan mimpi kalian. Kalau ingin jadi public speaker, kalau ingin jadi yang baik, ya kalau memang lelah sudah silakan istirahat aja, bawa refreshing. Kalau setelah itu silakan tempur lagi. Kayak gitu. Nah, jadi ini aja yang dapat saya sampaikan. Jadi berikutnya saya serahkan kepada moderator
Dipersilahkan oleh moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sunir. Dan selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya, tadi sudah ada tata tertib dari panitia, jadi dibatasi 2 orang. Untuk 2 orang tercepat, silahkan teman-teman yang mau bertanya. Haji Akbar. Ya, 1 orang lagi. Iya. Oke, silahkan Haidir. Silahkan hidupkan mikrofon, hidupkan kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan dan memberikan waktu sisa waktu sedikit kepada kami untuk sedikit mungkin mengajukan pertanyaan kepada saudara pemateri. Salam pemateri. Salam. Salam. Kami alhamdulillah menyimak tadi dari awal, walau ada sedikit gangguan jaringan, maaf lah saudara. Jadi yang pertama kita lihat nih, ini terkait ada sebutin dong padahal. Jadi terkait tentang kehidupan si pemateri ya bang. Ada track record pemateri saat Luar biasa. Menjadi speaker di publik. Speaker di publik. Memang good speaker loh sebenarnya. Jadi di antara yang sering kita dengar lantunan-lantunan suara Sunir ini ada bahasa-bahasa akademik yang sering digunakan. Nah, pertanyaan kami ini sebenarnya meminta saran. Apa bacaan untuk memperkaya khazanah kosakata intelektual kami itu? Untuk apa? Supaya kami tuh kawa melakukan percakapan argumentatif yang mulus dan bersih dari gangguan-gangguan kosakata, kesandakan kosakata. Dan selain membaca. Nah, selain membaca, apa tips-tips menarik yang yang bisa saudara dengar kepada kami. Mudah-mudahan ini menunjang skill Salam kami. Salam kos Ari. Salam Kos. Iqbal orang acara. Hidup mahasiswa. Hidup. Kenapa pas? Hidup. Silahkan Kak Sunir. Oke. Langsung yang kedua aja. Langsung dikombinasikan aja. Langsung. Pertanyaan kedua. Teman-teman 1 orang lagi. Masih ada kuota 1 orang lagi yang mau bertanya, silahkan. Halo, Ayo. Audiens, apa kabar? Ya dipersilahkan kalau memang misalkan ada minta tips atau keluar dari kehidupan pribadi saya, dipersilakan. Aktif, silahkan. Hidupkan kamera dan suara. Izin kada pakai kamera. Apa lah? Lagi sambil auran. Cek. Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak ini, tanpa mengurangi rasa hormat kawan pemateri. Kayak ini pemateri, misalkan kita tuh sudah siap, kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, kita sudah siapkan mental, sudah siapkan materi, sudah mempelajari apa yang hendak kita sampaikan. Nah, ketika sudah di dalam keadaan akan menyampaikan, itu misalkan ada kendala-kendala teknis yang ternyata ada sesuai dengan apa yang kita bayangkan gitu. Nah, di situ akhirnya tuh mempengaruhi dengan apa yang kita persiapkan. Nah, cara mengendalikan diri kita tuh supaya tetap dalam retorika yang bagus
saat menyampaikan sesuatu tuh kayak apa caranya berpikirnya tuh agar lebih cepat kayak gitu. Nah, mungkin itu aja dari Ulun. Oke, terima kasih saudara Alfi. Oke. Saudara Kasir, pertanyaan pertama dari saudara Haifir. Saran nggak, minta saran bacaan apa yang memperkaya kosakata ajar Haifir. Terus dari saudara Alfi, cara mengendalikan diri supaya retorika kita tetap bagus. Gimana cara kita mengendalikan diri, padahal segalanya itu sudah kita persiapkan, tapi ada aja kendala yang terjadi di luar yang kita pikirkan gitu. Nah, oke. Terima kasih, silakan Kasimir. Oke. Bismillah. Langsung saja lah. Jadi kada niat untuk menggurui, di sini kita berbagi pengalaman aja. Jadi kegemaran ulun, kesukaan ulun dalam konteks bahwasanya hobi lah. Saya itu suka diskusi, itu sudah dari waktu aliyah sih sebenarnya. Mulai MTS ini sebenarnya tujuh ibaratnya berdebat gitu. Saat di aliyah ada guru yang mempoles. Nah, guru ulun ini ya yang Puan Pian kenal saat ini wakil ketua DEMA, bukan hanya Munir. Nah, jadi di sana memang sengaja Sidin itu mempersiapkan anak murid Sidin ini bagaimana supaya mudah saat ketika sudah masuk dunia perkampusan, sudah masuk ketika kuliah gitu, kayak gitu. Nah, jadi konsep yang beliau berikan itu kayak gini. Sidin mengajari konsep diskusi. Terus beliau mengajari konsep bagaimana melontarkan kosakata ilmiah apapun yang dibaca di LKS, karena kan notabene tadinya sama santri yang membawa HP kecuali mucil gitu. Jadi banyak glosarium itu bahasa ilmiahnya lain, kamus bahasa ilmiah itu namanya glosarium. Nah, itu glosarium. Jadi Sidin mendidik ulun dan mendidik kawan-kawan supaya terbiasa dengan bahasa ilmiah, karena Sidin itu orangnya futuristik. Nah, orangnya futuristik lah, orangnya itu visioner. Karena kalau misalkan aku hanya mengajarkan Sidin yang perlu diajarkan hanya untuk dia ini aja, itu kena orang mahasiswa atau siswa yang sudah lulus dan beranjak menjadi mahasiswa itu kebingungan. Nggak ada kerangka yang tergambarkan di kepala mereka kayak gitu. Nah, bagaimana dunia perkuliahan, terus bagaimana antropolog yang berjalan di sana. Nah, jadi memang ada kegemaran kita, ulun pribadi, untuk suka diskusi. Karena diskusi itu selain kita mempererat dari silaturahmi dengan orang, kita beradu argumentasi, kita sering lempar-lemparan gagasan dan bagaimana ide pokok pikiran kita, dan itu kita bisa dapat kayak gitu. Nah, ilmu-ilmu yang ada kita dapatkan, apalagi kosakata mufradat kayak gitu. Nah, kalau bahasa Arabnya. Nah, kalau ulun, pertama tips dari ulun di HP ini ya wajib ada yang namanya KBBI yang versi 5 yang hanya yang terbaru nih. Jadi kalau ulun tuh mendengarkan, ini saat ulun sekarang ini sudah melampaui apa yang ketika waktu aliyah kayak gitu. Nah, itu hanya sedikit aja gitu, segelintir dari yang ulun terapkan dalam kehidupan ulun. Jadi ulun itu punya KBBI di HP nih. Kalau Bonken insya Allah kayaknya bisa aja. Apa yang disampaikan oleh guru, oleh dosen, oleh teman-teman senioran memakai bahasa ilmiah, itu ulun cari di KBBI. Ulun cari KBBI, artinya kayak gini. Terus ulun buat di catatan notnya. Ini ada di HP ulun nih, nah. Not glosarium atau kosakata ilmiah yang susah-susah. Jadi kayak gitu mainnya tuh. Nah, jadi bukan hanya mendengarkan, karena banyak orang yang hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri kayak gitu. Yang kita inginkan kan memang kanan keluar kanan gitu. Pokoknya kalau memang didengarkan itu diamalkan, langsung disampaikan kayak gitu. Nah, untuk pembahasan kita. Nah, kalau tips dari ulun, kalau mendengarkan bahasa asing, bahasa ilmiah, kita buka KBBI, terus kita cari artinya, terus di note itu ada kita terus
Kalau misalkan contohnya apa itu antropolog? Antropolog adalah ilmu yang membidangi tentang kemasyarakatan dan lingkungan kayak gitu. Apa itu yang disebut koheren? Koheren adalah keterhubungan atau bisa disebut dengan apa itu validasi ya. Pokoknya kausalitas kayak gitu nah. Nah, habis itu ada lagi ibaratnya kata-kata yang memang sifatnya itu hanya didapatkan ilmu teori-teori aja. Contohnya kayak kalau misalnya filsafat itu banyak lagi, ada sinkritisisme, ada positivisme, ada humanistik, segala macam kayak gitu nah itu tuh perlu kita pelajari, baca-baca sedikit, tidak apa-apa, kita sampaikan aja. Ini contoh teorinya kayak gini, kita bikin analoginya kayaknya di ilmu kayaknya sampaikan aja. Contohnya kalau misalkan udah menerapkan kepentingan gini, bahwasanya contoh ilmu tentang paradigma, bahwasanya tentang paradigma itu adalah bukan ilmu yang kita kaji atau ibaratnya datang dari kita sendiri, tapi bagaimana ajaran daripada guru-guru kita, karena itulah yang untuk mencapai batasan hakiki gitu. Habis itu teori emanasi segala macam itu ditulis, dicatat, di note. Terus kalau memang misalnya kita kaji lagi, buka lagi. Nah, sampai sekarang orang masih banyak nih glosarium itu tuh. Terus untuk bahan bacaan, orang lebih suka lihat postingan-postingan dan suka baca buku-buku konflik kayak gitu. Terang suka juga ada buku-buku Terelia di sini. Itu hanya untuk menambah wawasan untuk imajinasi gitu nah. Sisanya itu hanya tentang teori-teori dan ibaratnya konflik. Nah, jadi dari ilmu konflik tersebut biasanya bahasa ilmiahnya itu dasar luar biasa susah gitu nah. Jadi ibaratnya kalau misalkan ilmu pondok tuh bagaimana kita menjadikan ibaratnya istilah mausul gitu nah. Kita mencari aitnya, ibaratnya mencari apanya gitu nah. Segala hubungan macamnya itu kita harus tahu gimana. Oh, kayak gini. Nah, kayak gitu. Tips pertama buat catatan tentang glosarium. Habis itu yang kedua suka aja searching postingan di Instagram yang kalau kalian lebih suka memfollow akun-akun oposisi rakyat, oposisi pemerintah kayak gitu. Nah, biasanya Bon itu memakai bahasa-bahasa yang susah kayak gitu kalau dijelaskan gitu. Walaupun Bon itu sifatnya itu sedikit sarkas dan juga memang satir kayak gitu. Ini bisa kita karena memang oposisi kayak gitu. Nah, terus kalau untuk bacaan sendiri ya tadi sejarah. Kalau sejarah ada masuk sih konflik yang paling banyak. Karena orang lebih suka ilmu sosiologi, karena ilmu sosial ini lebih bagaimana naturalisasi sih, bagaimana juga pemindahan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Terkadang bahasa Indonesia itu koherennya jangan bahasa asing, Inggris terlebih, dan juga bahasa Arab. Jadi nggak terlepas dari dua bahasa itu. Jadi kalau misalnya kita baca-baca tentang tema yang berbahasa Inggris, terus penjelasannya dalam bahasa Indonesia, terkadang hubungan antara dua komponen ini nggak bisa terlepas. Jadi kayak gitu, bikin note aja. Lawan mendengarkan podcast gitu suka benerin gitu, apalagi di YouTube gitu, apalagi dari bahasa pemerintahan yang memang ini kalau dari segi konstitusi kayak gini ilmunya, terus dari segi demokrasi kayak gini konsepnya, terus politik terbagi berapa, marxisme, marxinis, apa segala macam, politik hitam, politik kepala banteng hitam, terus tuh kayak gitu nah, bahasa kayak itu kalau ada perlu kita kaji terlalu dalam, yang penting kita tahu muaranya. Sub ilmu kayak gitu perlu kita pelajari. Nah, habis itu untuk bacaan ya tetap ada buku-buku yang sifatnya itu penunjang aja sih, kada terlalu fokus ke akademik, juga nggak keluar dari akademik, juga memikirkan bagaimana supaya ini otak kita dapat berputar dan imajinasi kita dapat terluap gitu. Contohnya buku kayak novel itu termasuk. Jadi orang yang telenovela itu biasanya hebat imajinasinya gitu nah. Lawan siapa yang menggambarkan dunia itu begitu luas. Nah, membahasakannya pun dengan bahasanya sendiri gitu, dengan bahasa novel-novel gitu. Nah, tapi kalau untuk bahasa ilmiah itu harus ada note atau kita harus punya catatan. Kalau sudah punya catatan agenda kayak gitu, baru kita coba dihadirkan secara umum. Jadi orang terpukau dengan bahasa kita, ya itu sih benefit yang paling besar kayak gitu untuk kita. Nah, bagaimana untuk saudara Kadif Kominfo? Nah, hilang orang anjir. Halo. Halo.
Oh, Tidur. pandemiknya baik, jangan mau. Sampai sejauh ini alhamdulillah paham. Oke, Jadi iya kayak Pak. semacam diulang. Pertama kesimpulannya tuh yang paling jelas tadi masalah glosarium tadi ya, glosarium. Tadi kan setelah berdiskusi dengan saudara Sunir, ini kan anggaplah tadi kan Sunir tadi berdiskusi dulu. Anggap ini kita ada diskusi antara kita berdua ya. Nah, lalu keluar ada ucapan baru dari Sunir masalah glosarium yang sebelumnya mungkin tidak kami ketahui. Lalu kami catat dalam sebuah catatan. Nah, ini yang akan membekas di hati kami dan akan kami ulang-ulang di momentum lain momentum. Kami akan rajin mencatat. Terima kasih ke materi. Salam Kos Ari. Salam Kos Ari. Salam Kos Ari. Paham, Masya Allah paham. Alhamdulillah sangat terbantu. Oke, mantap. Oke. Oke, terima kasih telah bertanya. Nah, lanjut langsung ke Guru Alfi lah. Jadi ketika keadaan kita di hadapan mata audiens itu, lalu tiba-tiba pas acara, ini ibaratnya terkonsep jelas, ternyata ada gangguan yang ibaratnya sikapnya langsung ledakan gitu. Nah, lalu kayak apa gini kita supaya tetap tenang, kayak apa kita tetap adem kayak gitu. Nah, ada beberapa konsep. Jadi kayak gini, kalau memang sudah terlanjur kita ngeblank, sampaikan aja apa yang kita sampaikan itu seadanya aja dulu. Itu memang pilihan terakhir lah, ini pilihan terakhir. Tapi itu bisa diminimalisir dengan cara apa? Ada beberapa teknik vokal untuk menghilangkan rasa grogi atau gugup di tengah jalan ataupun ada keadaan kayak gimana itu. Nah. Pertama, ini gestur tangan atau kaki tancap buan kita, ada yang batisan sambil bergetar-getaran aja, menghindik-hindik gitu. Nah, pokoknya sambil hindik-hindik batisnya kayak itu. Terus ada yang kayak gini, kayak gini, nah batis apa namanya lipat itu. Nah, sambil berbicara dia sambil tarik nafas. Nah, gestur itu dapat meminimalisir bagaimana keadaan kita saat grogi atau gugup atau saat di tengah jalan gitu. Nah, terus yang paling penting adalah 5 detik kita menarik nafas, lalu hembuskan. Walaupun di tengah-tengah acara nggak apa-apa, karena orang juga menilai bahwasanya oh berarti ini orangnya sifatnya hanya pemula masih ini. Jadi orang ini memang sepak terjangnya belum jauh kayak gitu. Tapi itu dapat meminimalisir gitu. Jadi jeruk, tahan, hembuskan sampai kita tenang. Jadi dapat aja kalau misalkan kita bisa membawa acara, langsung aja mohon break sebentar, ada kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Minta waktunya sebentar, ada beberapa. Kadang apa kita meninggalkan yang kayak itu kan, soalnya kendala teknis itu memang kadang-kala kita memang bukan kita gitu penyebab kekacauannya, tapi datang dari luar kan, bukan dari kita sendiri. Kalau dari kita sendiri menyikapinya tarik nafas, diam sampai kita tenang. Nah, jadi untuk jangan ketika kita membawa jadi MC atau jadi moderator, tangan kita jangan monoton kayak gini. Nah, ini menyebabkan gugup. Pian berdiri kayak ini sambil pandir. Karena bingung, ya jangan. Karena kenapa? Ini tangan maupun mimik muka, gestur tubuh itu dapat mempengaruhi pembawaan kita. Jadi kita lebih dapat pede kayak gitu. Nah, kalau memang sudah terlatih, ya bisa aja menonton kayak gini aja lah sambil menjelaskan. Kalau memang terbiasa, dan itu memang perlu sepak terjangnya bagus yang jelas kayak gini. Kalau memang misalkan kita di satu kegiatan memang buruk, memang kalau buruk dipandang orang kayak gitu lah. Tapi kita jangan merasa down dulu. Kita harus ada mekanisme ritme teknis demi teknis kita jalani. Terus beberapa konsep kita coba alur, ya kita coba alur gitu. Nah, kalau memang gugup sama sekali, tarik nafas saja. Karena di acara TV pun lo melihat juga gitu. Nah, buang, tarik lagi 5 detik, tahan, buang, hembuskan sampai kita tenang, baru kita bicara lagi. Kita kembali lagi ke topik acara, bahwasanya kita mulai lagi dari awal yang belum tersampaikan dengan selesai. Jadi kita coba lagi mulai, bukan dari awal sih, apa konteks yang sebelumnya sudah kita canangkan, apa yang sudah kita coba lontarkan ke audiens kayak gitu. Jadi
audiens menerima atau kada, yang jelas dari kita dulu lah, kita director manage, pembawaan kita itu tergantung sepak terjang kita. Semakin kita dapat meminimalisir atau hambatan-hambatan itu kita kawas sepak gitu. Nah, hari ini kita pembawaan kita kurang, kita evaluasi dulu. Oh, ini ada baiknya. Oh, berarti aku perlu latihan lagi. Kedepannya apa yang disebut hambatan itu tuh perlu kita baca lebih, kita telah lebih dulu. Oh, ini supaya kada terulang lagi kayak gitu. Ketika di acara kayak gitu, ya aja bisa break sebentar, tarik nafas, buang. Nah, sebentar, kada apa-apa ibaratnya gitu, menyeka gitu. Karena di setiap acara itu pasti ada yang namanya tempo, ada juga dengan pembawaan itu bagaimana apa tadi, stressing intonasi suara kita, penekanan, jangan notabene jangan terlalu flat, harus ada naik turunnya. Kalau memang pembawaannya semangat ya semangat, kalau sedih ya sedih. Jangan ketika temanya sedih kita malah semangat gitu. Nah gitu. Jadi itu tips dari Ulun. Yang pertama pernapasan, olah vokal, terus itu tuh gerakan tubuh, coba senyaman mungkin, serefleks mungkin. Setelah itu coba ulangi lagi kata yang memang ataupun gagasan yang memang kita sebelumnya kada sampai. Jadi kayak gitu aja. Nanti bisa diterapkan contohnya saat diskusi. Oke, terima kasih kepada saudara-saudari, saudara-saudara aja lah yang menanyakan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk lebih dalam lagi kita bisa lanjutkan di grup nanti. Karena ini sudah menunjukkan jam 12 ya. Oke. Terima kasih. Ya, silakan lagi kepada moderator. Oke, alhamdulillah materi sudah disampaikan oleh materi. Kemudian pertanyaan sudah dijawab dengan sangat jelas oleh materi juga. Sebelum jadi di